Peristiwa 10 November 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi yang suka video-video kami, bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung Internatio. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christensen, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Ia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Pucuk pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI, Sutomo atau biasa dipanggil dengan Bung Tomo. Rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christensen yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christensen yang ingin menurunkan kekuatan militer secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkannya itu, terdapat satu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu, Jepang ingin menguasai Manchuria. Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu, Ofisir Nippon Nakamura tewas. Tidak terima serdadunya tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula, perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikobarkan. Lalu, dari berbagai penjuru, tentara Nippon menyerang dan mencaplok seluruh wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Dengan tewasnya Malabi, Bung Tomo khawatir pihak Belanda memakai Inggris untuk mencaplok kawasan Surabaya, seperti Jepang menguasai Manchuria saat perang melawan Cina. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam selebaran yang disebarkan melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Mansett, meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Penghinaan itu kontan membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar. Dengan cepat, BPRI memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Perlu diketahui, pada zaman itu banyak pejuang rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan, hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup, secara bergantian mereka memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang lain dan seterusnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok pejuang itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tapi juga dari seluruh pejuang Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai dan alim ulama dari berbagai pulau Jawa. Anak-anak pemuda-pemudi dan orang tua semua terjun ke medan perang. Di tengah situasi genting itu, Gubernur Jawa Timur Suryo berpidato di corong radio meminta rakyat untuk bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintahan pusat dari Jakarta, karena ultimatum itu ditujukan kepada Republik yang baru berdiri. Tapi Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintahan daerah dan rakyat. Akhirnya, Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar sekitar pukul 9.00 WIB lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi, moncong senjata memuntahkan pelornya. Segenap rakyat berjuang bersama, tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya.
Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu, di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya, kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintahan, tentara, rakyat melebur jadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban saat itulah, gelar pahlawan layak disematkan. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pertempuran di Surabaya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.